Malam hari ini kita lanjutkan materi masalah fikih ibadah, masih berkaitan dengan hal-hal yang mubah dilakukan dalam sholat, hal-hal yang dibolehkan dilakukan dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Yang pertama telah kita lewati, yaitu berjalan atau melangkah jika ada keperluan. Yang kedua, menggendong anak kecil ketika sholat. Yang ketiga yaitu membunuh ular atau kalajengking atau binatang lain yang berbahaya ketika sholat. Yang keempat, menoleh dan berisyarat ketika ada perkara yang penting. Kemudian yang kelima, meludah pada kain atau pada tisu atau semacamnya jika memang terpaksa harus meludah. Kemudian larangan meludah ke arah kiblat ketika sedang sholat. Kemudian yang keenam adalah menjawab salam dengan isyarat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Abdillahi ibni Umar, itu ibni bukan ibna, ini salah ketik. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Rasulullah SAW pernah pergi ke Quba. Yusalli fihi, beliau salat di sana. Quba itu satu kampung di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah zaman dahulu. Kampung yang pertama kali Nabi SAW sampai ke Madinah ketika berhijrah. Kemudian beliau istirahat, singgah di Quba, di kota Quba ini, di desa Quba ini sekitar 2 pekan, 14 hari. Dan beliau meninggalkan Quba setelah itu. Dan beliau di Quba ini walaupun hanya 2 pekan, 14 hari, tetapi membangun sebuah masjid yang sampai sekarang dikenal dengan nama Masjid Quba. Dan ini adalah masjid yang pertama kali dibangun di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya belum pernah membangun masjid, ya, karena sebelumnya Nabi SAW di kota Makkah, ya. Ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid di Quba, ya. Cuma 14 hari sudah selesai, ya. Tapi masjid zaman dahulu ya dengan kayu, ya, dengan atap pelepah kurma, ya. Masjid yang sederhana. Dan Masjid Quba ini memiliki keutamaan, yaitu barang siapa yang bersuci dari rumah kemudian pergi Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umrah. Dikatalah orang yang berhaji, orang yang berumrah, ya, itu mesti ada acara ke sana, ziarah ke Masjid Quba, dan itu suatu yang disunahkan. Dan Nabi SAW biasa pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, kadang berjalan kaki, kadang berkendaraan. Sudah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, faja'atil ansar, faja'athul ansaru. Kemudian datanglah orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, yang mereka disebut Ansar dari kata nusrah. Nusrah artinya menolong, ya, karena mereka menolong umat Islam yang hijrah kota Madinah, menolong, memberikan makan bagi yang tidak punya makan, ya, bahkan memberi tempat tinggal bagi yang tidak punya tempat tinggal. Itu sehingga mereka disebut orang-orang Ansar, penduduk Madinah, kaum muslimin Madinah. Adapun umat Islam yang hijrah ke Madinah disebut muhajirin.
Dan itulah umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, ada muhajirin, ada al-ansar. Ya, kemudian muhajirin itu banyak kabilah-kabilah, ansar juga demikian, banyak suku-suku, banyak kabilah-kabilah. Tapi mereka rukun dengan sebab Islam, rukun dengan sebab iman. Ya, sebelum datang iman dan Islam, mereka suku-suku itu bermusuhan, berpeperangan dengan sebab dunia. Datang orang-orang Ansar, fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Mereka mengucapkan salam kepada beliau padahal beliau sedang salat. Ya. Dan ini tidak mengapa. Ya, ini tidak diingkari oleh Nabi SAW, bahkan beliau menjawab dengan isyarat tangan. Ya, maka bertemu kaum muslimin, ya, itu mengucapkan salam, ya, itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan, termasuk walaupun kita ketemu orang yang sedang salat. Qala, beliau Abdullah bin Umar mengatakan, faqultu li Bilalin, aku bertanya kepada Bilal. Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, ya, karena memang Bilal ini, ya, selalu mengiringi Nabi SAW. Beliau termasuk pembantu Nabi SAW, sehingga sering bersama Nabi SAW. Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim? Bagaimana engkau wahai Bilal melihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka? Hina kan yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ketika mereka orang-orang Ansar mengucapkan salam kepada beliau di saat beliau sedang salat. Jadi Bilal ditanya oleh Abdullah bin Umar, ketika Nabi sedang salat diberi salam, bagaimana jawabannya? Bagaimana cara menjawabnya? Qala yaqulu hakadha. Qala beliau Bilal mengatakan yaqulu hakadha. Nabi SAW berbuat demikian. Yaqulu hakadha, berbuat demikian. Jadi qala yaqulu qaulan itu sering maknanya berkata, tapi terkadang juga bisa bermakna berbuat, ya, sebagaimana dalam hadis ini. Wa basata kaffahu, dan Bilal radhiyallahu anhu membuka telapak tangannya. Ya, beliau membuka telapak tangannya. Wa basata Ja'far ibnu Aun kaffahu, dan Ja'far bin Aun, yaitu seorang perawi dari hadis ini, juga membuka tangannya, telapak tangannya. Wa ja'ala batnahu asfala, dan menjadikan telapak tangan sebelah dalam, yaitu mengarah ke bawah. Wa ja'ala dhahrahu ila fawq, dan menjadikan punggung telapak tangan, ya, mengarah ke atas. Jadi dengan cara begini, ya, menjawab salam dengan cara begini, ya, dengan isyarat. Ya, margi orang yang sedang sholat tidak boleh bicara dengan manusia, ya, maka dengan isyarat, dengan menjawabnya dengan isyarat, ya, ini dibolehkan. Jadi berisyarat ketika sholat, ya, dibolehkan. Termasuk ketika kita sedang sholat, ada anak kecil ramai umpamanya, nah, boleh kita berisyarat dengan tangan atau dengan apa supaya tidak ramai, ya, sebagaimana dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya, ketika ada orang yang baru masuk Islam, beribadah di Madinah, waktu sholat itu bicara, ya, sahabat berisyarat supaya diam dengan menepuk tangan ke pahanya, ya, supaya diam. Ini dibolehkan. Kemudian yang ketujuh yaitu mengucapkan kalimat tasbih subhanallah bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan bila terjadi sesuatu dalam sholat. Tiang kangkung, ya, laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan boleh tepuk tangan, ya, ketika ada sesuatu yang perlu diingatkan bagi imam.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini termasuk yang diajarkan oleh Nabi kita adalah ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita mendengar nama beliau supaya kita iringi dengan salawat dan salam. Itulah orang yang belajar agama, orang yang membaca hadis, dia termasuk orang yang paling banyak salawatnya. Gimana? Karena dia selalu menemui ya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penulis hadis ya selalu menulis seperti itu, walaupun dengan cara diringkas seperti ini ya. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu agama, belajar hadis, termasuk orang yang paling banyak bersalawat ya. Dan tidak perlu dilakukan, tidak perlu dinyanyikan, apalagi dengan tabuan-tabuan atau salawat yang ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang memuji Nabi kelewat batas, sebagaimana banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Kamu jangan memujiku berlebihan sebagaimana Nasara telah memuji berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa ana Abdullah wa rasuluh. Aku ini hamba Allah, aku utusan Allah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakan saja tentang aku ini hamba Allah dan rasulnya. Tidak boleh memuji beliau berlebihan ya. Sebagian ketika orang diingatkan hal ini, mereka mengatakan, ya enggak apa-apa muji Nabi. Benar, tidak apa-apa muji Nabi, tidak masalah, asalkan tidak berlebihan ya. Sebagian orang berlebihan muji Nabi SAW sampai dipuji dengan derajat ketuhanan, dipuji dengan diberi sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini tidak boleh. Bahkan Nabi sendiri pun mengingkari ketika sebagian sahabat memuji beliau, sebagaimana seorang perempuan muji beliau, dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad, dan di antara kita ada nabi yang dia itu tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Maka Nabi langsung menegurnya, ya aku utusan Allah, aku enggak tahu apa yang terjadi besok pagi. Katakanlah apa yang biasa aku katakan, tapi jangan diperdaya oleh syaitan. Nabi langsung menegurnya. Maka jika Nabi masih hidup dan melihat orang-orang muji beliau berlebihan dengan alasan bersalawat, padahal berlebihan dan lewat batas, tentu Nabi akan menegurnya sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka mengucap salawat ini ibadah yang besar ya, dan ahlul hadis, orang yang belajar hadis, baca hadis, termasuk orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, ma lakum khina nabakum syai'un fis salah akhadtum fit tasfiq. Ya ayuhan nas, ya wahai manusia, maksudnya para sahabat, wahai jamaah, wahai sahabat, mengapa ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam salat kalian bertepuk tangan? Maksudnya bagi jamaah laki-laki ya. Ketika terjadi sesuatu, kenapa tepuk tangan? Innamat tasfiqu lin nisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu bagi para wanita ya. Jadi kalau dalam salat terjadi sesuatu, ya boleh wanita tepuk tangan. Adapun laki-laki enggak, jangan meniru wanita. Terus bagaimana bagi laki-laki? Manabahu syai'un fi salatih, barang siapa yang menjumpai sesuatu dalam salatnya, falyaqul subhanallah, ucapkanlah subhanallah. Innahu la yasma'uhu akhadun khina yaqulu subhanallah illa iltafata. Sesungguhnya tidak ada seorang pun
ketika dia mengucapkan subhanallah lalu ada orang yang mendengarnya, ya, kemudian yang mendengar itu akan menoleh. Ini berarti boleh menoleh dalam sholat ketika ada keperluan, ketika ada hajat, seperti orang mengucapkan subhanallah, ya. Kan kadang-kadang ya namanya orang nggak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang pas sholat ada orang yang jatuh pingsan, pun, ya, atau ada umpamanya tas yang dimaling, ada nggak? Kalau di kota-kota sering terjadi, ya, kadang-kadang orang-orang sholat tasnya dibawa orang, ya, maka boleh ketika itu dia subhanallah, atau tepuk tangan bagi perempuan, atau bahkan orang yang punya tas, umpamanya dia berjalan untuk ngambilnya, merebutnya, tidak mengapa. Sebenarnya seorang sahabat Imran bin Husain, ya, ketika sedang sholat, yaitu untanya pergi, maka beliau ambil lagi unta itu dalam keadaan sholat, ya. Ini dibolehkan. Jadi ketika ada sesuatu bagi laki-laki bertasbih dalam sholat. Ini adalah peristiwa waktu itu ketika Nabi SAW terlambat ke masjid, ya, karena ada sesuatu, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq maju jadi imam, ya. Kemudian ketika Nabi datang, laki-laki pada tepuk tangan sama laki-laki, ya. Kemudian Abu Bakar menoleh, ternyata Nabi SAW, ya. Maka kemudian beliau mundur dan Nabi maju, dan Nabi SAW menjelaskan seperti ini. Kemudian yang kedelapan, memberitahu imam apabila bacaannya keliru, ya. Jadi namanya manusia, kadang hafalan itu lupa, apalagi jarang diulang-ulang, ya, itu hal yang wajar, ya. Bukan hanya manusia zaman sekarang, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengalami, sedang beliau utusan Allah, ya, dan itu menjadi syariat akhirnya. Bagaimana jika seorang mengalami hal seperti itu, ya, yaitu bahwa makmum boleh meluruskan bacaan imam, mengingatkan bacaan imam. Disebut dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, yang mengerjakan suatu salat, faqara'a fiha, lalu beliau membaca dalam salat tersebut, falubisa alaih, ya, kemudian tersamarkan pada beliau ada kesalahan, ya, ada kelupaan. Falamma insarafa qala li Ubayyin, tatkala selesai salat beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai sahabat yang hafal Al-Quran. Bahkan beliau mendapatkan gelar Sayyidul Qura, pemimpinnya para hafidhul Quran, ya. Dan di antara keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab ini radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam, ya, titip salam untuk Ubay bin Ka'ab ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi SAW pernah mengatakan Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kepadaku, ya, untuk mengucapkan salam kepadamu. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Iya, Allah menyebut namamu. Maka Ubay pun menangis mengetahui hal tersebut. Ini keutamaan besar sekali. Bagaimana seorang manusia, ya, disebut namanya oleh Allah Ta'ala dengan pujian, ya, karena seorang hafidhul Quran, ya. Beliau mengatakan kepada Ubay, "As-salaita ma'ana?" Apakah engkau salat bersama kami? Tadi kamu ada enggak di belakang, ya, salat jamaah ikut kita? Qala na'am. Kata dia, iya. Qala fama mana'aka? Kata Nabi SAW, apa yang menghalangimu untuk meluruskan bacaanku? Ya, kalau aku lupa, kenapa kamu enggak meluruskan? Ya, tapi Nabi begitu saja. Beliau kemudian tidak langsung marah-marah, ya, dan tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak kemudian
ya menghukum dan sebagainya. Ya Nabi itu Masya Allah ya orang yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Ya, beliau mengingatkan ini jadi syariat. Bagaimana seorang imam jika keliru bacaannya, jika salah bacaannya, bagaimana sikap makmum. Nah ini, itulah beliau Nabi SAW. Semua perbuatannya, semua perkataannya, bahkan diamnya beliau itu menjadi syariat. Ini beda dengan semua manusia yang lain. Ya. Perkataan beliau, perintahnya harus dilakukan, larangannya harus ditinggalkan. Ya. Jadi syariat semua. Adapun selain beliau tidak. Ya. Walaupun dia seorang tokoh dalam agama ini, walaupun seorang sahabat, walaupun dijamin masuk surga, tapi tidak maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara perkara yang dibolehkan ya meraba kaki orang yang sedang tidur. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah merentangkan kakiku di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, yang beliau sedang salat malam. Fa idza sajada, apabila beliau akan sujud, ghamazani, maka beliau merabaku. Ya, ghamaza itu ya mencubit, ya mencubitku. Ya, karena kalau meraba itu bahasa Arabnya ya basyara. Ghamaza itu mencubit. Farafa'tuha, kemudian aku menarik kakiku. Ya. Fa idza qama, jika beliau berdiri, maddatuha, aku pun merentangkannya. Hadis yang muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW ya, ini sebagian ulama mengatakan menunjukkan kecilnya rumah Nabi SAW. Jadi ketika Nabi salat malam, Aisyah itu tidur di hadapan beliau. Ya, ketika beliau akan sujud, ya tentu enggak cukup. Ya, untuk sujud enggak cukup, maka kaki Aisyah dicubit oleh Nabi SAW dengan tangannya. Kemudian Aisyah menarik kakinya, Nabi sujud. Ya, kemudian setelah itu ketika berdiri, Aisyah selonjor lagi. Ya, selonjor lagi. Ini berarti boleh ya, ketika sholat mencubit atau nyenggol ya dan sebagainya boleh, jika memang diperlukan. Jika memang diperlukan. Demikian juga ini sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ya, walaupun ini perkara merupakan khilaf di kalangan para ulama semenjak zaman sahabat sampai sekarang. Semenjak zaman sahabat sampai sekarang. Ya. Ini termasuk dalil di antara dalil ulama yang mengatakan menyentuh ya perempuan tidak membatalkan wudu. Ya, itu kan istrinya. Itu kan mahram. Kalau menyentuh bukan mahram membatalkan wudu. Ya, umpamanya. Ya, maka mana dalilnya? Kalau menyentuh perempuan yang mahram membatalkan wudu, mana dalilnya? Para ulama yang mengatakan menyentuh perempuan batal wudu, ya mengatakan dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, ya maka harus bersuci. Ya, dalam surat An-Nisa, juga dalam surat Al-Maidah. Tapi ulama berbeda pendapat tentang tafsir ayat ini. Apa maksud menyentuh wanita dalam ayat ini? Sebagian sahabat Abdullah bin Umar mengatakan ya menyentuh biasa, itu membatalkan wudu. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, itu maksudnya menyentuh ya suami istri, ya, berhubungan badan itu maksudnya. Tapi Allah mengajarkan adab untuk menyebut sesuatu dengan kiasan, ya, mengajarkan adab berbicara.
dan itu insyaallah yang rajih. Ulama yang mengatakan menyentuh tidak batal wudu mengatakan ini bisa jadi Aisyah pakai selimut, pakai kain sehingga tidak langsung. Ya, itu kan kemungkinan yang bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ya, sesuatu yang dimungkinkan begini-begini nggak bisa dijadikan dalil. Tetapi dalam hadis yang lain dari Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Nabi SAW pernah berwudu akan sholat, kemudian mencium aku. Kemudian mencium salah istrinya. Ya. Kemudian orang bertanya kepada beliau, itu Anda ya yang dicium? Aisyah cuma tertawa. Ya. Ini sebenarnya lebih tegas lagi bahwa menyentuh ya perempuan tidak batal wudu, bahkan mencium istrinya Nabi SAW. Sebagian mengatakan itu hadis itu lemah menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau begitu kamu fanatik kepada mazhab. Mestinya orang itu mengikuti sunnah Nabi, baik bertentangan dengan mazhab kelompok atau enggak, maka yang jadi panutan itu adalah Nabi SAW. Imam Syafi'i sendiri pun telah berwasiat, idza shahha hadis fahuwa madhhabi. Jika sebuah hadis telah sahih, itulah pendapatku, itulah madhabku. Maka janganlah seseorang fanatik kepada seorang tokoh atau kelompok sehingga meninggalkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena keselamatan itu dengan mengikuti ajaran Nabi, sunnah Nabi, bukan kelompok ini, bukan tokoh ini, bukan. Imam Malik mengatakan as-sunnah safinatun najah. Sunnah Nabi, ajaran Nabi itu safinatun najah, kapal keselamatan. Man raqibaha salimah. Barang siapa yang mau naik kapal itu akan selamat. Ya, akan selamat. Wa man takhallafa ghariq. Barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi dia akan tenggelam. Ya, sebagaimana kapal Nabi Nuh alaihissalam, orang yang mau naik kapal itu akan selamat, orang yang enggak mau akan tenggelam. Begitulah perumpamaan terhadap sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW itu menyelamatkan, mengikuti beliau utusan Allah. Adapun orang ini, orang itu, kelompok ini, kelompok itu, bukan jaminan. Ya. Kemudian berikutnya memukul orang yang memaksa berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, maksudnya ketika orang itu sholat, ada orang yang mau lewat di hadapannya, maka hendaklah dia halangi. Ya, kalau nekat, ya boleh dipukul. Ya, tetapi ini perlu kita ikuti penjelasan ulama. Insyaallah kita sampaikan. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila seseorang dari kamu salat menghadap sesuatu yang menutupinya dari orang-orang, fa'arada ahadun ayyajtaza, dan ada seseorang yang berkehendak untuk melewati baina yadaihi, di hadapannya, falyadfa fi nakhrihi, maka hendaklah dia mencegah di lehernya, dihalangi. Fa in aba, jika dia enggan, falyuqatilhu, maka pukullah. Ini terjemahannya, ya, terjemahannya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Yang pertama adalah bahwa ketika orang itu sholat, Nabi SAW merintahkan orang sholat itu supaya mendekat ke sutra, ya, bisa ke tembok, ya, atau ke orang yang sedang duduk, atau ke sesuatu, atau ke arah tiang dan sebagainya, dan mendekat, ya, mendekat ke arahnya. Ya, jangan sampai sholat sunnah umpamanya di sana, ya, padahal depannya kosong-kosong. Ya, ini nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW.
Ya, tapi banyak orang yang belum paham. Ya, maka kita perlu mengingatkan jika ada orang yang demikian, diingatkan dengan baik. Kemudian jika sudah sholat ya di depan tembok atau di depan sesuatu, tiang atau apa, ada orang melihat di hadapannya, adalah dihalangi, dicegah, dihalangi. Kemudian ketika dia mau nekat lagi, ya, di sini Nabi mengatakan falyuqatilhu, yang terjemahannya adalah pukullah dia. Ini terjemahannya kurang tepat juga. Kata falyuqatilhu dari kata qital. Qital ya itu bisa bermakna memerangi. Ya, tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama yang mensyarah hadis ini, maksudnya cegahlah dengan lebih keras lagi. Ya. Tapi ya jangan sampai dipukul, nanti malah jadi masalah. Ya, ini kan terjemahan yang kurang tepat. Ya. Walaupun pernah terjadi seperti ini, saya pernah mendengar ya kejadian, tapi ini nggak bagus. Ya, itu membawa permusuhan nanti. Tidaklah dihalangi. Apalagi kebanyakan orang sekarang belum tahu, dengan dihalangi insya Allah mereka langsung minggir. Jadi nggak perlu sampai ada pemukulan. Dan ini bukan terjemahan yang benar. Ya. Karena menerjemahkan hadis itu memang harus melihat penjelasan ulama. Ya, bukan sekedar melihat makna begitu saja, ya, tapi harus bagaimana penjelasan ulama, juga melihat juga maslahat madarat yang ada bagaimana kalau dilakukan. Kemudian sabda Nabi SAW, fa inna ma huwa syaitan, sesungguhnya dia itu syaitan. Dalam hadis yang disebutkan bersama dia itu ada syaitan. Jadi syaitan yang mendorong dia untuk lewat di situ. Ya, karena itu suatu maksiat, suatu bentuk maksiat. Ya, dan kebanyakan orang nggak paham. Ya. Bahkan sebagian orang kadang nggak paham, ya lewatnya pun dengan munduk-munduk. Ya nggak boleh juga, jangan, walaupun munduk-munduk nggak boleh. Gimana? Ada orang kan, wah munduk-munduk, tetap nggak boleh, walaupun munduk-munduk nggak boleh. Lewat tempat lain. Bagaimana kalau nggak ada tempat untuk lewat? Ya sabar, sabar sebentar. Ya insya Allah nggak sampai 10 menit salatnya. Ya, karena dalam sebagian hadis itu Nabi SAW mengatakan, kalau orang itu tahu, ya lebih baik dia menanti 40 tahun daripada dia sholat lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini sedang menghadap Allah Ta'ala, jangan diganggu. Kemudian yang terakhir di sini tentang hal yang dibolehkan dalam sholat, menangis. Ya, menangis tapi dengan tidak bersuara. Sebagai jelasan para ulama. An Aliin dari Ali bin Abi Thalib qala, beliau berkata, maka nafina farisun yawma badrin ghairal Miqdad. Dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, tidak ada prajurit berkuda pada perang Badar selain Al-Miqdad. Ya, perang Badar yaitu perang yang terjadi pada bulan Ramadan, ya. Ulama mengatakan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peperangan yang tidak terjadi dengan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja, kaum muslimin tidak sengaja berperang, tapi Allah takdirkan perang untuk menunjukkan kebenaran Islam. Karena waktu itu umat Islam jumlahnya sekitar 313, musuh jumlahnya hampir 1.900 lebih. Musuh 3 kali lipat. Musuh siap perang dengan senjata lengkap. Umat Islam yang memakai kendaraan, ya memakai kuda cuma satu, Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Tetapi Allah Ta'ala dengan kemenangan karena Allah menurunkan bantuan malaikat-malaikat dan perang Badar tersebut. Sebagian Allah kisahkan dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Anfal. Ya, kisah perang Badar Allah sebut dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, walaqad ra'aituna, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh saya melihat kami kaum muslimin waktu itu, para sahabat Nabi, wa ma fina illa naim, dan tiada di antara kami melainkan semuanya tidur, yakni di malam hari yang esoknya terjadi perang Badar. Orang-orang pada tidur, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallam tahta syajaratin, beliau di bawah sebuah pohon, yusalli, beliau salat.
wa yabki, dan beliau menangis hatta asbaha, ya, sampai subuh, sampai masuk waktu subuh, memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala kemenangan. Kenapa? Karena ini peperangan pertama, ya, sehingga esoknya itu beliau masih berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, sampai beliau mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah la tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika pasukan Islam ini kalah, engkau enggak akan ibadai di muka bumi lagi, ya Allah, ya, karena kekuatan Islam ya itu di zaman itu, ya, ketika seandainya kalah, ya Allah, engkau tidak akan ibadai di muka bumi, ya. Dan beliau mohon kemenangan kepada Allah Ta'ala, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai jatuh selimut beliau. Abu Bakar datang, mengembalikan ke pundak beliau dan merangkul dari belakang dan mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup, Allah pasti mengabulkan doa. Dan begitulah sejarah mencatat, ya, peperangan yang tidak seimbang, ya, 1:3, dengan kekuatan juga nggak seimbang. Umat Islam nggak siap perang waktu itu, memang nggak niat perang, dan musuh siap perang, niat perang, lengkap senjatanya, ya, tapi Allah Maha Kuasa memberikan bantuannya, pertolongannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Inilah yang kita kaji malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yang menambah ilmu, menambah iman, ya, menambah keyakinan kita kepada agama Islam, ya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan jika ada.